Pendaratan di bulan sudah jadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Kondisi dunia saat itu memang sedang kacau balau. Jadi, sebagian ilmuwan mulai menerawang kehamparan langit yang cantik. Pada tanggal 16 Juli 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins menjadi pelopor astronot yang berhasil meninggalkan atmosfer bumi, lalu memasuki atmosfer lain. Neil lah yang pertama kali melangkahkan kaki di bulan setelah mengarahkan pesawat luar angkasanya. Misi Apollo 11 telah jadi terobosan penting bagi manusia. Setelah berhasil mendarat di bumi lagi, mereka disambut meriah sebagai pahlawan. Kebanyakan anak kecil pasti ingin jadi seperti mereka. Ketiga astronot ini berada di dalam kapsul berparasut yang mendarat hampir sejauh 1.600 km dari pesisir Honolulu. Semua kru sudah menanti kedatangan mereka. Saat itu, mereka jadi idola di seluruh dunia. Tapi ceritanya nggak berakhir sampai di sini. Astronot yang terbang ke luar angkasa berpotensi membawa ancaman yang keberadaannya belum tentu bisa kita deteksi. Sebelum pesawat diluncurkan, ada banyak persiapan yang harus dilakukan, termasuk latihan dan penelitian. Mereka nggak tahu menau dengan peristiwa yang akan terjadi, karena saat itu perjalanan ke bulan baru pertama kali dilakukan. Ada banyak misteri yang tersembunyi di balik bulan, sampai-sampai para ilmuwan mengusulkan teori kalau ketiga astronot itu bisa saja terserang bakteri mikroskopis dari atmosfernya. Makhluk ini kemungkinan bisa membahayakan manusia di bumi. Setelah mendarat di bumi, mereka harus diisolasi selama 3 minggu. Saat itu situasinya memang sangat heboh. Para ahli kesehatan sangat was-was dengan bakteri ekstraterestrial, dan mereka nggak mau ambil risiko. Publik pun ikut ketar-ketir. Helikopter siap siaga di udara. Para penyelam dari tim penyelamat melakukan desinfeksi intensif di atas kapsul dengan iodin untuk mensterilkan semua organisme yang terbawa dari luar angkasa. Kemudian mereka diberi BIG atau setelan Biological Isolation Garment untuk dipakai di dalam kapsul sebelum mereka menuju atmosfer bumi. Setelah memakai setelan itu, mereka diberi disinfektan pemutih, kemudian dibawa ke pesawat dengan helikopter. Selanjutnya, mereka menuju unit isolasi bergerak yang berlokasi di Hawaii. Lebih tepatnya saat mereka berada di fasilitas karantina bergerak sampai diterbangkan ke pangkalan Angkatan Udara Ellington di Houston, Texas. Lalu mereka ditempatkan di fasilitas karantina terkontrol yang dikenal sebagai Lunar Receiving Laboratory atau LRL. Mereka harus menghabiskan waktu selama 15 hari di dalam ruang kedap udara agar terhindar dari paparan dunia luar. Mereka harus diberi sinar ultraviolet untuk menghilangkan mikroba atau bakteri dari ruang angkasa. Bahkan setiap hari, semua staf yang bekerja di LRL harus mandi dan membersihkan diri agar tetap aman. Kalau terinfeksi mikroba bulan, mereka juga harus diisolasi seperti para astronot. Di dalam ruangan tersebut, ketiga astronot harus bisa menghibur diri. Saat waktunya tinggal 2 minggu lagi, mereka melakukan aktivitas biasa seperti manusia normal di ruang tertutup. Misalnya dengan ngobrol, ketawa, bercanda, dan berbagai interaksi lain. Menurut laporan, mereka ngerasa nyaman berada di dalam situ. Tapi karena nggak bisa melakukan banyak aktivitas, mereka jadi cepat bosan. Asupan makanan mereka harus terjamin dan bergizi. Di dalam situ, mereka juga main tenis meja, nge-gym, dan main ukulele. Kira-kira beginilah aktivitas Neil Armstrong. Sebagian dari mereka juga jogging di sepanjang lorong. Kelamaan di ruang angkasa bisa bikin para astronot kehilangan massa otot. Jadi mereka harus berolahraga. Tapi mereka juga berpesta dan ngerayain ulang tahun Neil yang ke-39 dalam isolasi. Malahan, salah satu dari anggota LRL membuatkan kue ulang tahun lengkap dengan lilin di atasnya. Selain itu, tersedia kartu, majalah, dan liputan media seputar misi mereka sebagai sarana hiburan. Mereka ngobrol dengan anggota keluarga via dinding kaca atau telepon. Masing-masing dari mereka saling menghormati privasi astronot lain. Jadi, saat rekannya sedang ngobrol dengan keluarga atau nyinggung soal personal, mereka nggak akan ikut campur. Mereka juga harus menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti interview panjang dengan NASA via dinding kaca. Kemudian, mereka perlu bikin laporan dan menyelesaikan dokumen lain. Tapi yang paling menakjubkan justru saat Presiden Richard Nixon memberi mereka selamat secara langsung sebelum mereka dikirim ke LRL.
Ketiga astronot ini telah dielu-elukan sebagai pahlawan. Setelah 21 hari, mereka dibolehkan keluar dari isolasi. Para ilmuwan nggak mendeteksi adanya indikasi membahayakan dalam sistem mereka. Mereka juga nggak membawa serta makhluk aneh dari bulan. Nggak ada patogen, mikroba, atau bakteri. Maka, di objek langit yang melayang-layang di dekat kita itu nggak ada kehidupan. Ketiga pria itu akhirnya bisa menemui keluarga dan menghirup udara bebas. Lalu, proses karantina ditiadakan. Tapi, astronot yang mau menuju stasiun luar angkasa internasional harus diisolasi agar mereka nggak membawa penyakit menular. Para ilmuwan mengincar Mars sebagai rumah masa depan kita. SpaceX milik Elon Musk berupaya memelopori misi ini. Mereka mengirimkan robot yang menginjakan kakinya secara langsung di planet merah. Tesla Bot dipamerkan pada tahun 2021 dan cukup bisa meniru perilaku kita. Robot itu bisa melakukan tugas harian yang biasanya kurang diminati, seperti bersih-bersih, belanja bahan makanan, dan angkat beban. Kita akan tahu cara gerak manusia di permukaan Mars sebab robot ini bisa berjalan seperti kita. Tesla Bot bisa mengirim laporan ke bumi setelah mengumpulkan data. Mungkin juga bisa mempelajari lingkungan di dekatnya untuk nyari tahu keberadaan mikroorganisme ekstraterestrial yang hidup di Mars. Tapi, hal ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Ada banyak pendekatan yang perlu dilakukan sebelum manusia bisa hidup di planet merah. Tantangan pertamanya adalah perjalanan ke planet tujuan. Menurut prediksi para ilmuwan, waktu tempuhnya selama 9 bulan dengan pesawat luar angkasa besar, mengikuti rute yang sudah dipetakan. Kemungkinan akan ada banyak robot yang membantu, serta sejumlah ahli spesialis untuk mengakomodasi kebutuhan kita. Pastinya kita akan memerlukan tempat tidur, ruang olahraga, dan ruang hiburan yang memadai. Kedengarannya memang riskan ya, tapi juga mengasihkan. Setelah berbulan-bulan terbang, pendaratan di sana juga pasti akan seru, atau malah lebih menantang. NASA menggunakan crane khusus untuk menurunkan Curiosity di permukaan Mars pada tahun 2012. Sementara itu, kita bisa mengembangkan teknologi yang bisa dipakai untuk terbang ke Mars sebelum pesawat tersebut sampai. Kalau semuanya sudah terpecahkan, kita tinggal berangkat ke tempat tujuan lalu menetap. Tahap pertamanya sudah dipelajari dan para kru sudah paham dengan hal-hal yang perlu dilakukan, objek apa saja yang perlu dibuat, dan lokasi pembuatannya. Para robot dan insinyur akan membuat tempat tinggal, lahan pertanian indoor, dan menghasilkan kebutuhan dasar agar tetap bertahan hidup. Mereka nggak bawa bekal makanan dan sumber daya lain yang akan habis setelah bertahun-tahun, karena tujuan utama mereka adalah swasembada. Kita harus bisa menghasilkan air, makanan, dan udara yang bisa dihirup kalau kita mau hidup di sana. Ada bukti yang menyatakan kalau Mars dulunya diselimuti air. Jadi, di bawah permukaan atau tudung esnya kemungkinan ada air. Tanaman nggak bisa tumbuh tanpa air. Lalu, tantangan berikutnya juga muncul. Gimana coba caranya nanam bahan makanan di tengah gurun tandus? Kita harus hidup di dalam kubah agar bisa bernafas dan beraktivitas tanpa baju pelindung. Jadi, nanam bahan makanan di kubah ini akan mudah dilakukan. Tapi, pasokan airnya terbatas, sehingga kita harus bisa menghasilkan air yang bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian, muncul lagi tantangan selanjutnya. Kita harus punya listrik. Salah satu pilihan yang paling tepat adalah tenaga surya. Sumber energi ini bisa memberi daya sel bahan bakar dan baterai nuklir untuk kita gunakan sehari-hari. Kalau proses ini berjalan mulus, kita akan bisa memiliki rumah di luar bumi. Lambat laun, pesawat luar angkasa akan makin berdatangan, membawa manusia yang akan menetap dan membangun masa depan di sana. Lalu, kita akan segera tahu kalau ada mikroba asing yang mengancam, sehingga nggak perlu lagi dikarantina. Semua ini perlu biaya hingga ratusan triliun rupiah. Tapi, kira-kira sebanding nggak sih dengan terobosan baru yang ditawarkan?